Lalu ada sebuah sumur di sana. Yesus letih. Yesus itu kan mengajar orang-orang banyak dari satu kampung, satu desa. Dia mengajar orang-orang supaya menjadi baik. Dia mengajar anak-anak supaya menjadi baik. Dia bilang sama anak-anak, biarkan anak-anak itu datang kepada aku, sebab kerajaan Allah itu seperti anak-anak itu. Dia suka sama anak-anak ya. Yesus suka dan sayang sama anak-anak. Jadi dia sampai di Sikar, satu kampung. Sikar itu kayak sampai di Tonda gitu. Jalan kaki dia kan di sana. Itu belum siang sampai di Sikar. Panas dan dia letih. Lalu ada satu sumur di Sikar itu. Datanglah perempuan Samaria hendak menimba air. Ada namanya perempuan Samaria, orang Samaria, orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi sama orang Samaria ini nggak cocok. Dia beda agama. Mereka nggak saling menyukai. Orang Yahudi itu nggak suka sama orang Samaria. Kalau menurut orang Samaria mereka najis, nggak boleh duduk sama-sama kayak gini. Misalnya apa orang Yahudi dan orang Samaria nggak boleh gini. Iya, nggak boleh datang ke rumah orang Samaria, nggak boleh makan di rumah orang Samaria. Jadi kalau orang Samaria pesta nggak boleh mengundang orang Yahudi. Itu juga orang Yahudi ya, karena mereka saling membenci, nggak suka. Jadi waktu itu Tuhan Yesus kehausan, keletihan, dan berjumpa dengan perempuan orang Samaria. Katanya sama perempuan yang sedang menimba sumur. Tahu sumur? Tahu. Bulat, Dalam. Perempuan itu menimba air. Tadi Yesus sedang keletihan ya. Lalu perempuan itu menimba air. Yesus berkata, karena dia keletihan dan haus, berikan aku iya air, berikan aku minum. Murid Yesus waktu itu sudah pergi ke kota. Beli makanan atau makan, minum di sumur itu. Condang, nggak ada orang di condang, ada Yesus. Murid Yesus itu sedang di raya di kemarin di makanan. Ya, jadi Yesus sama perempuan itu harusan. Berilah aku minum katanya. Lalu kata perempuan itu, masa engkau orang Yahudi, Yesus orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, masa kau orang Yahudi minta minum kepadaku? Masa kau orang Yahudi mau minta minum sama aku? Tadi apa bilang tadi? Orang Yahudi sama orang Samaria enggak saling cinta. Iya, enggak saling cinta. Enggak berteman ya, enggak berkawan ya. Jadi kata perempuan itu apa? Jadi kalau nggak berkawan, misalnya kan datanglah bapak sama cari sama Samaria gitu kan. Jadi saya minum. Lalu apa kata cari sama? Tidak mau. Masa minum sama aku? Jangan main. Oh, kita nggak berkawan kan? Misalnya Melisa musuhan sama Nesya. Misalnya ya. Lalu Melisa bilang, Nih, bagilah minummu. Lalu kata Nesya apa? Jangan main. Kita nggak kawan, gitu ya. Kan gitu orang nggak kawan kan? Masa orang nggak kawan minta minum, ya. Lalu, nah, Tuhan Yesus bilang, jikalau engkau tahu tentang karunia dan seterusnya, Tuhan Yesus bilang begini, karunia Tuhan Allah itu untuk semua orang. Jadi orang Samaria itu juga mendapat karunia dari Tuhan Allah. Karunia itu Tuhan mengasihi Nesya, mengasihi Melisa. Jadi Tuhan juga mengasihi Nesya, mengasihi Carisa, mengasihi Jordan, mengasihi Abang.
Jadi nggak boleh bertengkar. Ya, masa nggak boleh Carissa meminjam pensilnya Melisa? Nah, jadi karunia Tuhan itu kepada semua orang ya, nggak boleh saling membenci ya. Lalu Yesus berkata, karunia Tuhan Allah itu adalah tentang air hidup, air kehidupan. Geserkan dulu kolor untuk pinggir sini. Iya. Maka Yesus berkata, sama Tuhan, dari Tuhan Yesus itu ada air kehidupan. Kalau air yang diberi perempuan tadi itu nantinya akan membuat orang haus. Air yang di situ itu tempat kita minum, kalau sekali minum sudah nggak haus lagi ya? Iya. Nanti berapa saat kemudian haus lagi, pintar, haus lagi ya? Minum lagi, baru setelah berapa saat haus lagi, minum lagi. Itulah air dunia ini. Yesus mengatakan dia adalah air kehidupan. Yang meminum air dari Tuhan Yesus itu tidak akan haus lagi. Nah, bayangkan, jadi kalau kita minum air kehidupan dari Tuhan Yesus, kita nggak haus-haus lagi. Maksudnya nggak haus-haus lagi itu bahwa keselamatan dari Tuhan Yesus itu akan menjadi milik kita. Nggak usah bersusah-susah lagi. Gitu. Bukan itu. Nggak usah ini. Itu dia. Bodoh. Lalu perempuan berkata, berikanlah air itu kepadaku supaya aku tidak usah menimba air lagi. Perempuan itu berpikir air yang punya Tuhan Yesus itu seperti itu, nggak capek-capek lagi dia menimbang. Dia berpikir air yang disebut Tuhan Yesus itu seperti air minum itu, seperti air yang di sumur. Padahal yang disebut Tuhan Yesus air kehidupan itu adalah keselamatan dari Tuhan Yesus ya. Intinya ya, yang pertama, kita tidak boleh bermusuhan satu dengan yang lain ya. Ya. Nggak boleh membenci. Ya, Abang Emi, dia kadang-kadang benci sama adik Melisa. Nggak boleh, itu kan adiknya. Adik Melisa nggak boleh benci sama Bang Emi. Ya. Harus sama kawan ya. Ya. Supaya tidak bisa membenci, kita harus menerima air kehidupan dari Tuhan Yesus ya. Benar. Ya. Jadi orang yang menerima air kehidupan dari Tuhan Yesus itu, dari mana Pak? itulah yang akan bisa Pinterest. mendapatkan damai ya. Pinterest. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi air kehidupan yang diberikan Yesus itu adalah iman, keselamatan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, Jeremy, dia mendapat air kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan itu, air kehidupannya dia memancar dari budi pekerti, dari perbuatan, percakapannya, mulutnya, tingkah lakunya menjadi kebaikan ya. Itulah yang sudah menerima air kehidupan. Kalau masih nakal-nakal nggak ada. Dia masih minum air yang di itu tempat minum itu. Kalau orang yang masih nakal, masih banyak main game, masih berbohong, suka mencuri, suka berfitnah, suka bertengkar, itu belum menerima air kehidupan dari Yesus. Tapi air kehidupan dari Yesus itu mengubah Jordan menjadi lebih baik, nggak cengeng. Melisa nggak cakap kotor, nggak marah-marah kerja sama bapak. Carissa nggak mengulah. Jeremy nggak minta uang terus di game dan seterusnya ya. Iyalah. Jadi orang yang sudah menerima kehidupan ini menjadi baik. Pak, aku mau belajar. Bangun Pak, aku mau berdoa Pak. Berdoa dulu Pak biar aku belajar membaca. Melisa pun begitu ya. Jadi caranya adalah dia harus takut akan Tuhan. Tuhan. Ya.
Mau berjanji hari ini damai? 2 jutaan lah. Berdamai? Oke, mau? Tidak bertengkar hari ini sampai besok? Ya, nanti malam kita beribadah lagi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.